Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan saya Devna Friska. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 15 kata baku yang sering salah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya membahas itu, saya ingin menjelaskan tentang apa itu kata baku. Kata baku merupakan kata yang telah mengalami standarisasi. Maksudnya merupakan kata standar bahasa Indonesia dan telah sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Mari kita bahas tentang 15 kata baku yang sering salah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, merubah atau mengubah. Coba deh kamu dengarkan lagu ini. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Stop. Kamu dengar ada yang ganjal tidak? Ada kata merubah di dalam lagu tersebut. Sebenarnya yang benar itu merubah atau mengubah? Yang benar adalah mengubah. Merubah memiliki kata dasar rubah, sedangkan mengubah memiliki kata dasar ubah. Rubah merupakan hewan sejenis anjing yang memiliki mulut yang panjang, sedangkan ubah dalam KBBI berarti ganti. Kedua, mencium atau menyium. Sepertinya saya menyium kata yang tidak baku. Yap, benar. Ada kata yang tidak baku, yaitu adalah menyium. Menyium merupakan kata yang tidak baku. Yang baku adalah mencium. Alasannya adalah ketika kata dasar berawalan C ketemu dengan imbuhan me, maka bentuk kata imbuhan akan menjadi men. Makanya yang benar adalah mencium. Contoh lainnya adalah mencolok dengan kata dasar colok. Ketiga, capek atau capai. Masih sering mengatakan, aduh capek ketika sedang letih. Tetapi apakah kamu tahu? Capek merupakan kata yang tidak baku. Yang baku adalah capai. Capek termasuk ke dalam ragam cakapan. Di dalam KBBI, capai berarti letih. Tetapi, apakah kita masih boleh menggunakan kata capek? Karena capek termasuk ke ragam cakapan, dalam percakapan sehari-hari mengatakan capek tidak masalah. Tapi dalam penulisannya adalah capai. Keempat, resiko atau risiko. Yang benar adalah risiko. Risiko berasal dari bahasa Inggris risk. Risiko di dalam KBBI berarti akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kelima, nasihat atau nasihat. Yang benar adalah nasihat. Nasihat berasal dari bahasa Arab naseha, yang berarti murni atau bersih. Nasihat memang dulunya merupakan ejaan bahasa Indonesianya, tetapi menyesuaikan dengan pelafalan orang Indonesia dan akhirnya berganti menjadi nasihat. Ingat ya, nasihat. Huruf vokalnya bukan E, tetapi adalah I. Keenam, analisa atau analisis. Kalau lagi menulis karya ilmiah, pernah tidak kamu menggunakan kata analisa atau analisis? Atau ketika mencari jurnal dan menemukan kata analisa atau analisis. Jadi, yang benarnya yang mana ya? Yang benar adalah analisis.
Analisis berasal dari bahasa Inggris, yaitu analisis, dengan penulisan A N A L Y S I S. Dalam penyerapan ke bahasa Indonesia, setiap bahasa asing yang berakhir YSIS akan diserap menjadi ISIS. Makanya yang benar adalah analisis. Contoh lainnya adalah hipotesis. Ketujuh, aktivitas atau aktivitas. Yang benar adalah aktivitas. Aktivitas berasal dari bahasa Inggris activity. Dalam penyerapan ke bahasa Indonesia, bahasa asing yang berimbuhan IT diserap bersama kata dasarnya. Activity, kata yang berimbuhan IT, diserap ke bentuk aktivitas, sedangkan kata dasarnya aktif diserap ke bentuk aktif. Contoh lainnya adalah efektif dan efektivitas. Kedelapan, di mana atau di mana. Pasti kesal deh punya pacar seperti itu. Daripada kamu kesal perhatiin sikapnya yang posesif, mending kamu perhatiin yang lainnya. Yap, cara dia menuliskan kata di mana. Yang manakah yang baku? Di mana dengan jarak atau di mana tanpa jarak? Yang benar adalah di mana yang menggunakan jarak. Merujuk dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, setiap penggunaan kata depan di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Kesembilan, sekedar atau sekadar. Yang benar adalah sekadar, bukan sekedar. Di dalam KBBI tidak ditemukannya kata kedar, tetapi yang ditemukan adalah kadar, yang berarti kuasa, kekuatan, dan ketetapan Tuhan. Kesepuluh, antri atau antre. Pernah tidak kamu menemukan poster atau brosur yang seperti ini atau yang seperti ini? Mari kita dekatkan kedua poster tersebut dan mari kita bandingkan. Penulisan yang tepat adalah antre, tetapi pengucapannya adalah antri. Karena hal tersebut, banyak orang salah paham bahwa penulisan yang tepat adalah antri. Kesebelas, silahkan atau silakan. Sering tidak kamu dengar kata silahkan, silahkan, dan silahkan? Sebenarnya yang benar adalah silahkan atau silakan. Yang benar adalah silakan. Di dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, tetapi yang ditemukan adalah sila. Sila itu sendiri berarti kiranya, sudilah, yang merupakan penuturan kata perintah yang halus. Ke-12, asyik atau asik. Sering tidak ketika kamu sedang senang atau mendapatkan sesuatu, kamu mengatakan asik dapat sepeda yang baru atau asik dapat uang yang jajan. Tetapi kata asik merupakan kata yang tidak baku. Yang baku adalah asyik.
A-S-Y-I-K. Asyik berasal dari bahasa Melayu. Di dalam KBBI, asyik berarti senang. Ke-13. Putri atau putri. Punya tidak teman yang bernama Putri? Kalau saya sendiri punya teman yang bernama Putri lebih dari satu. Karena banyak yang bernama Putri, beragam pula penulisannya. Ada yang penulisannya P-U-T-R-I, ada yang penulisannya P-U-T-R-I. Sebenarnya yang mana sih yang baku? Yang baku adalah Putri tanpa huruf E. Putri dengan huruf E merupakan ejaan bahasa Indonesia yang lama dan telah diganti menjadi Putri. Putri itu di dalam KBBI berarti anak raja. Ke-14. Jumat atau Jumat. Bagaimana cara kamu menuliskan kata Jumat? Seperti ini atau seperti ini dengan koma di atas? Yang benar adalah Jumat tanpa koma di atas. Jumat berasal dari bahasa Arab dengan penulisan seperti ini. Ketika penulisan Jumat di huruf Arab latinkan, maka bentuknya akan seperti Jumat. Ke-15. Minta atau minta. Kakak, minta uang dong. Adik kamu masih sering minta-minta dengan kata seperti itu, minta. Mulai sekarang, kamu harus bilang ke adik kamu, yang benar adalah minta, tanpa huruf K di belakangnya. Minta merupakan bahasa Arab ikat pinggang. Sedangkan minta dalam KBBI berarti berkata supaya diberi sesuatu. Itulah 15 kata baku yang sering salah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kata baku sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Menggunakan kata baku sama halnya dengan melestarikan bahasa kita sendiri dan bangga dengan bahasa kita sendiri. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi KBBI di ponsel kalian masing-masing. Saya Devna Friska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.